apalagi TPPU. Kalau sudah nggak ada pemerasan, tentu TPPU-nya nggak ada juga dong. Pak Roland nggak usah membahasakan bahwa kronologis sebab akibat dan lain-lain. Intinya aja gitu loh. Ini kita kena apa enggak? Kalau tidak, berarti alasannya apa? Saya punya alasan juga tadi karena tidak. Kalau kena, alasannya apa? Saat ini hari Kamis tanggal 2 Oktober pemeriksaan ahli dan terdakwa. Ya. Kalau ada bukti surat dan bukti juga. Hari Kamisnya tanggal 9 adalah tuntutan. Hari Kamis berikutnya tanggal 16 adalah pemeriksaan. Terus nanti kita agendakan putusan tanggal 28 Oktober. Selamat malam Abang. Selamat malam. Gimana nih Bang menurut pendapat Abang soal kasus Nikita Mirzani ini kan lagi kira banget nih. Nah, mungkin menurut Bang Roland seperti apa? Silakan Bang Roland dulu bisa dijelaskan. Ya, kalau kita melihat kasus yang lagi terjadi, memang banyak pro dan kontra ya. Melihat banyak penelan atau narasi-narasi baik daripada masyarakat ataupun para praktisi hukum ya, yang melihat dari aspek pasal dan dakwaan tentang NM dalam hal ini ya. Jadi di sini banyak narasi-narasi atau pemikiran-pemikiran yang beda dengan apa yang didakwakan oleh jaksa dalam persidangan ya. Tetapi ya kita melihat juga hal itu kan dakwaan jaksa itu atas dasar daripada P21 yang sudah dilimpahkan oleh tim penyidik ya, dan hal itu juga perubahan dari pasal itu juga dilihat dan diamati dalam hal itu oleh JPU ya, sehingga ada pertukaran pasal di dalamnya itu. Jadi apapun itu yang pasti nanti di dalam persidangan pastinya sebagai yang ditetapkan sebagai terdakwa, dan dalam hal ini adalah PH-nya itu hanya sebagai cukup membuktikan bahwasannya atau menyanggah daripada tuntutan jaksa yang menyatakan bahwa kliennya atau dalam hal ini dituduhkan oleh jaksa, dan itu yang harus ditangkis dalam hal itu begitu. Oke, menurut Bang Andi sendiri seperti apa Bang Andi? Iya, terkait dengan kasusnya Nikmir, ini memang diikuti pengamatan dari publik ya. Publik dalam hal ini banyak netizen yang menanggapi, dan betul kata Bang Roland tadi bahwa masing-masing punya tanggapan yang tentunya berbeda. Ada yang menyatakan bahwa posisi Nikita Mirzani sesuai dengan pasal yang dituduhkan ya oleh Dr. RG di sini ya, itu ya itulah yang benar, dan sebagian besar malah ya mengatakan bahwa itu nggak sesuai gitu, karena melihat daripada apa yang disajikan di persidangan. Nah, kalau Bang Roland sendiri tadi kan menyatakan bahwa dia sangat yakin dengan pasal itu sudah tepat, dan memang melihat dari persidangan ini memang terbukti gitu ya Bang Roland. Tapi kalau saya beda gitu, nggak apa-apa kan, beda pendapat. Nah, tentunya apapun masalahnya di dalam persidangan, setelah disajikan itu tentu masing-masing punya alasan gitu. Alasan perbedaan itu pasti ada, tapi perlu saling memberikan suatu pemahaman ya secara bersama kayak seperti ini, supaya bisa lebih dicermati lagi seperti itu mungkin. Nah, kalau menurut Bang Roland sendiri, pasal yang dituduhkan Nikita Mirzani ini kan pasal pencemaran sama pasal pemerasan. Nah, kalau dilihat dari persidangan, Bang Roland melihat apakah pasal itu bisa berlaku dalam hal ini, putusannya nanti bisa ya menimbulkan ketetapan hukum yang memang diterima dalam persidangan, atau sebaliknya dengan adanya bukti-bukti yang sudah terlihat di persidangan, gimana tuh Bang Roland? Saya langsung nanya aja ya ke Bang Roland ya, Bang. Kalau kita berbicara proses peradilan, apapun itu pasal yang diterapkan baik dari penyidik
dan sudah dilimpahkan ke JPU dan menyatakan seseorang itu terdakwa ya. Sebanyak apapun dakwaan yang diberikan terhadap terdakwa oleh JPU, kita tetap berasaskan praduga tidak bersalah ya. Ya. Mau sebesar apapun itu pasalnya, mau seberapa banyak pun pasalnya, dalam proses persidangan itu makanya dibutuhkan di situ saksi ya, baik saksi daripada terdakwa, baik daripada saksi JPU dalam hal ini atau terlapor ya. Cukup di situ nanti dikuatkan daripada saksi itu yang mengetahui kejadian itu, yang mampu menerangkan dengan kapasitas dan bisa menangkis dasar dakwaan daripada JPU dalam hal ini, dan itu yang perlu ditekankan. Makanya dalam proses persidangan seharusnya yang dihadirkan itu adalah saksi yang benar-benar punya kapasitas ya, yang dapat membuktikan bahwasanya yang ditetapkan terdakwa itu dalam pasal yang diterapkan oleh JPU dalam itu, mereka dapat membuktikan secara material di persidangan dan sebagai atensi untuk hakim nanti untuk putusan, karena dia telah melihat secara langsung ataupun mendengar dalam hal itu apa yang dituduhkan oleh pada JPU terhadap terdakwa itu memang benar-benar tidak terjadi. Jadi kalau kita berbicara itu atensi daripada putusan nantinya, itu pertimbangan daripada saksi yang dihadirkan itu, baik yang dihadirkan terdakwa ataupun JPU. Jadi kalau kita menyatakan unsurnya, nanti adalah pertimbangan daripada hakim menyatakan bahwasannya benar seseorang itu atau tidak melakukan dengan dasar tadi saksi yang dipertimbangkan, terus nanti alat bukti yang sudah diajukan baik daripada JPU ataupun PH nantinya untuk menyatakan bahwasannya seseorang itu bersalah atau tidak. Oke, baik. Artinya tergantung dalam penyajian di persidangan gitu ya. Dan kita sepakat dulu nih Bang Roland bahwa semua itu praduga tak bersalah. Jelas. Oke. Nah sekarang kita hanya bisa mereka-reka berarti ya, kalau saya di kubunya yang memahami bahwa sesuai dengan di pasal dituduhkan Nikita Mirzani, saya memahami bahwa itu pasalnya nggak sesuai gitu, karena nggak ada pemerasan di sini, nggak ada pencemaran nama baik, apalagi TPPU. Kalau sudah nggak ada pemerasan, tentu TPPU-nya nggak ada juga dong, karena kan apa yang mau jadi TPPU kalau milik sendirinya. Nah, cuman yang ada, ini menurut yang saya amati sepintas saja di perdebatan atau percakapan di TikTok, di media-media lainnya dan juga di persidangan. Cuma yang saya melihat di sini justru yang ada itu nyumbat, sogok, apa ya istilahnya? Ya, ditutup gitu loh mulutnya. Ya, apa? Ya, suap gitu. Nah, itu yang terlihat gitu. Gimana menurut Bang Roland nih? Saya punya pemahaman yang berbeda juga gitu. Silakan Bang, kita diskusi ya. Kalau kita berbicara dalam proses hukum apapun itu ya, itu asumsi atau praduga itu wajar ya. Namanya kita berbicara dalam konteks ini adalah seorang public figure ya, yang notabene ada yang membela dan ada juga yang kontra. Tapi apapun itu praduga itu tetap ya. Ada yang mengatakan bahwasanya oknum itu sudah menerima. Sebetulnya dalam kapasitas itu bukan acuan sebagai putusan daripada hakim nantinya. Jadi cukup kita hadirkan di situ. Kita kesampingkan mau mereka atau tidak, dapat atau tidak, disuap atau tidak. Itu bukan satu patokan di dalam berjalannya suatu proses persidangan. Tapi cukup baik daripada daripada terdakwa di sini hanya membuktikan bahwasannya proses berjalan apa yang didakwakan oleh JPU itu sama. Jadi kalau kita berbicara tentang ada institusi yang diduga mendapatkan atau disuap, itu konteks yang berbeda terhadap nanti putusan daripada hakimnya. Nah, kalau terkait itu ada praduga bahwa ada institusi, ini kan bagian daripada yang diviralkan netizen bahwa ada pembungkaman di sini ya kan, karena ada suap menyuap yang terjadi, ada konspirasi yang terjadi. Nah, apakah di dalam persidangan itu nggak masuk persoalan seperti itu, hanya berdasarkan pasal aja, sementara pembuktian yang dihadirkan termasuk itu misalkan? Ya. Jadi kalaupun apa proses ya, kalau kita melakukan dugaan dan ada memang mendapatkan bahwasannya melihat secara pasti
Di KUHP diatur bahwasannya kayak kewenangan daripada institusi itu, baik daripada kejaksaan atau hakim di sini, jika mereka melakukan kapasitas di luar daripada kewenangan atau melanggar aturan yang ada, itu orang atau seseorang dapat melaporkannya kepada Kejaksaan Agung dalam hal itu. Jadi kalau kita berbicara ini dugaan itu kan wajar dalam hal suatu konteks pembelaan terhadap suatu kasus ya. Ya artinya kalau memang seseorang atau institusi itu nyata-nyatanya melanggar aturan atau etika profesi dari jabatan dia, semua masyarakat berhak melaporkan, dan itu bukan sebagai atensi untuk persidangan nantinya, itu di luar daripada ranah. Ya, nah itu sudah jelas. Tapi intinya di sini yang kita mau bahasakan ya, apakah ini ya kena nih kita atau enggak? Kalau saya mengatakan kan tadi bahwa kalau saya melihat sih di persidangan enggak kena gitu loh, daripada pasal-pasal yang dituduhkan, bahkan pencemaran nama baik, kemudian pemerasan, lalu kemudian sampai ke TPPU. Saya katakan bahwa nggak masuk kalau dilihat dari persidangan. Nah, menurut Bang Roland, kita nggak usah lihat lagi dari belakangnya tadi, karena kalau kita melihat satu perkara ya, kita juga harus mengetahui itu sebab akibat ya. Di awal itu sudah dilakukan juga pasal yang diterapkan penyidik ya. Ya saya sudah katakan tadi yang berbanding, artinya di penyidik itu 368 dan setelah itu 369 ya. Tapi condong di dalam itu apapun itu 368 369 adalah dua pasal yang berbeda, cuman satu tujuan dalam hal itu, karena ada proses di dalam hal itu, ingin memiliki suatu barang ataupun uang secara melawan hukum, itu intinya. Jadi perdebatan pasalnya itu dilihat daripada konteks nantinya ada di situ. Undang-undang IT ya, pencemaran nama baik, pengancaman. Itu mungkin alasan Bang Roland ya, alasan atas pendapatnya Bang Roland. Nah, supaya lebih jelas pendapatnya Bang Roland apa dulu nih, nanti baru diberikan tanggapan alasannya gitu. Terkait dengan pencemaran nama baik, apakah dilihat ini hakim bisa menetapkan nanti bahwa terbukti Nikita Mirzani bersalah? Karena kalau saya menyatakan enggak, kalau melihat dari ini, saya menyatakan ya dengan tegas nih ya, bahwa kalau melihat dari persidangan sih nggak terbukti ada pemerasan di sana, nggak terbukti ada pencemaran, nggak terbukti ada TPPU, tapi yang terbukti justru ada suap menyuap di sini, ada konspirasi di sini. Ya kalau seperti itu tentu ya jangan cuma Nikita dong yang kena, karena ini persoalan suap, persoalan konspirasi bersama. Semua harus dilibatkan jadinya. Nah seperti itu. Tapi kalau menurut Bang Roland tadi tetap berdasarkan pasal yang masuk, ya kan? Oke, kalau berdasarkan pasal yang masuk, apakah Nikita tetap kena atau gimana menurut Bang Roland ini? Ya kalau kita menyatakan salah atau tidaknya itu bukan kapasitas kita ya. Bukan masalah itu. Sama saya tadi mengatakan bahwa ini menurut saya kan, masalah salah atau benarnya kan kembali lagi nanti. Ya. Hakim tentu bisa menentukan sikap, dan apapun yang ditentukan hakim, selama itu transparan tentu kita bisa menerima juga, mau salah apa tidak pendapat kami gitu loh. Nah di sini pendapatnya Bang Roland. Gitu, gimana kira-kira? Ya kalau kita berbicara tentang suatu proses ya, berarti ada di situ yang menyatakan, karena penerapan pasal itu juga ditentukan sebab akibat daripada kronologi yang ada ya. Jadi kita juga tidak menyalahkan. Ya, nah, dari sebab akibat itu gimana? Kena nggak Nikita itu aja? Kena apa enggak? Kalau pendapat saya sih nggak kena. Saya punya alasan. Kalau pendapatnya Bang Roland, Nikita kena dijatuhi hukuman apa enggak dan apa alasannya gitu. Kalau kita melihat ya, kita tetap berteguh pada kronologi kejadian sebab akibatnya ya. Makanya saya bilang di sini, sebanyak apapun itu pasal yang didakwakan oleh jaksa ya, itu tinggal nanti saksi atau alat bukti yang menyatakan untuk menyanggah dakwaan itu. Jadi kalau kita berbicara salah atau tidaknya, ya kita tidak bisa tentukan karena proses sidang masih berjalan ya. Jadi, yang menentukan itu tentu hakim. Ya. Cuman melihat daripada perkembangan ini, apapun dihadirkan di persidangan, ya ini kan kita udah bisa membaca, Bang Roland udah bisa membaca, dan saya membaca bahwa Nikita Mirzani nggak kena pasal itu, Bang Roland. Ya. Saya punya alasan yang saya utarakan tadi, Bang Roland nggak usah membahasakan bahwa kronologis sebab akibat dan lain-lain, intinya aja gitu loh. Nikita kena apa enggak? Kalau tidak, berarti alasannya apa? Saya punya alasan juga tadi karena tidak. Kalau kena alasannya apa? Itu ya, kalau kita menyatakan sesuai ya kapasitas itu perjanjian katanya ya, tapi kita tetap terlihat daripada
di KUH Perdata 1320 apa yang diperjanjikan mereka, atas dasar apa dia meminta suatu uang, dan itu nanti jelas. Makanya dengan dasar itulah makanya timbul pasal yang didakwakan oleh JPU di situ. Iya, itu intinya. Tapi pada saat sekarang ini berarti Bang Roland belum bisa menentukan nih, mulai daripada perkembangan ini, bahwa apakah Nikita Mirzani terbukti dalam versi penglihatan kacamata dari Bang Roland nih. Bukan berarti kita mendahului ya, tapi kita apa salahnya kalau kita masih menurut pendapat aja gitu. Ya kalau kita berbicara ya selama 1320 itu tetap terpenuhi, atas dasarnya uang itu diterima oleh dia, berarti secara itu sudah melawan hukum ya. Benar, melawan hukum. Tapi kan setelah disajikan di persidangan kan ada pembuktian, ada alasan-alasan yang keterkaitan. Sebagaimana Bang Roland juga tadi menyatakan ada sebab akibatnya. Intinya gini aja Bang Roland kan saya biasa lihat intinya bahwa terbukti nih kalau menurut Bang Roland. Nah sekarang kita di meja sini nih, bagaimana? Bang Roland masih berani nggak mengatakan terbukti ini kita Mirzani ke pasal-pasal yang diturunkan? Selama tidak terpenuhi di pasal 1320 itu. Bukan masalah tidak mau, bukan masalah tidak terpenuhinya. Itu adalah unsur pemerasan. Ya, bukan tidak masalah terbuktinya. Ini sudah kelihatan ini dari kesaksian ahli, dari yang hadir sementara ini di persidangan dan perkembangannya. Nah, dari kacamata itu aja dulu. Kita bisa mereka-reka tentunya ya kan. Nah gitu. Jadi kalau kita berbicara proses hukum, kebetulan kita di praktisi hukum ya. Apapun ceritanya, dakwaan daripada hakim itu karena sebab akibat. Kalau unsurnya tidak terpenuhi di 1320 atas penerimaan uang itu adalah uang yang diterima secara melawan hukum. Itulah yang saya tanyakan tadi. Aduh, ulang-ulang terus ini. Yang saya tanyakan, coba bantu Bang Haus tanya. Kalau menurut Bang Roland sendiri, Ya. ini unsur pemerasan di kasus Nikita Mirzani, ini Nikita Mirzani melakukan pemerasan atau tidak? Ya, kalau tidak terpenuhi unsur 1320-nya. Karena dia dapatkan uang itu sebesar 4 miliar atas kapasitas apa? Kalau tidak ada perjanjian sebelumnya. Makanya saya bilang, kenapa DPO mendakwakan itu? Karena dalam proses 1320 dinyatakan perjanjian itu, perjanjiannya notabene tidak pernah dilakukan. Dan kapasitas dia menerima duit itu tidak melalui proses perjanjian. Jadi dalam proses apa? Berarti menurut Bang Roland tetap ini Nikita Mirzani melakukan pemerasan ya? Ya, kalau kita melihat ya sebab akibatnya, karena di konteks 1320 ini yang selama ini digaung-gaungkan adalah dasar perjanjian ya. Adanya kesepakatan untuk mengupgrade produk daripada seseorang untuk dia dapatkan uang itu, tetapi notabene perjanjian itu tidak pernah terrealisasi, begitu. Perjanjian itu maksudnya yang tertulis. Perjanjian itu sah secara hukum, tertulis pun atau tidak tertulis dalam hal itu, tetapi ada kesepakatan oleh subjek hukum antara pihak pertama dan pihak kedua dalam hal itu. Bang, itu kan ada kesepakatan ketika, kalau menurut netizen ya, itu kan ketika Dr. Jagalis meminta menyebutkan nominal, mintanya berapa, terus Makil menjawab 5M, dan di situ ada tawar-menawar. Ada tawar-menawar dan sampai ada deal-dealan di angka 4M. Apakah menurut Bang Roland itu bukan kesepakatan? Ya, jadi gini, kalau kita berbicara tentang kesepakatan, kesepakatan itu berarti ada di situ suatu perjanjian yang sudah disepakati bersama. Artinya, kalau kita berbicara tentang nilai tawar-menawar di situ, itu sah-sah saja ya, tetapi setelah dinyatakan oke ACC, saling oke dalam suatu perjanjian, maka kita lihat ada klausal di dalamnya untuk apa perjanjian itu dilakukan, dan sudah dilakukan tidak atas pembayaran uang itu. Apabila tidak dilakukan dalam hal perjanjian itu, berarti di sini ada suatu kesepakatan yang notabene tidak pernah dilakukan, tetapi dia sudah meminta uang sebelum dilakukan pekerjaannya. Nah, kalau mau bekerja itu dia dari sepengetahuan saya dan mungkin netizen ya, itu kan Dr. Jagalis meminta tidak speak up atas produk-produk revenue itu kan, tapi benar kan kita sudah melakukan pekerjaan itu tidak speak up lagi kan ketika sudah ada pembayaran itu. Apakah itu menurut abang itu tidak sebuah perjanjian? Kesepakatan. Kesepakatan. Ya, artinya mereka
Kalau kita berbicara kesepakatan, ya, kan tadi di awal saya bilang, ada kesepakatan berarti ada klausul, ada yang harus dilakukan pihak pertama dan pihak kedua. Dan apabila di sini dalam suatu perjanjian ada yang ingkar janji, makanya ada di situ melakukan gugatan ke pengadilan. Tetapi notabene di pemberian uang di awal 2 miliar itu kenapa tidak dilakukan pelaporan dalam hal ini? Nah, artinya ada kesepakatan. Kenapa di step kedua itu dilaporkan untuk penerimaan 2 M itu? Berarti yang notabene yang melaporkan itu merasa karena tidak ada di sini perjanjian dan ada di sini unsur pemaksaan, ya. Makanya dengan memberikan uang itu, pihak korban yang merasa dirugikan melaporkan masalah ini terhadap proses hukum dengan pasal pemerasan. Oke, jadi ada unsur pemaksaan, Pak. Di mana unsurnya coba? Saya mau belajar banyak. Iya. Kata-kata mana yang bukan ada setnya Mail sama Dr. Rijal yang mengakibatkan ada indikasi pemerasan. Terus ancaman. Kalau menurut Abang sendiri nih, kata-kata mana yang diucapkan Mail terhadap Reza Gadis yang itu membuktikan ancaman? Ada ancaman, paksaan lah ya, pemerasannya. Kan tadi di awal dia sudah mentransfer 2 miliar ya, dan dia mengutus seseorang untuk meminta kembali dengan uang cash, ya. Yang notabene dalam hal pemberian itu pertama 2 miliar itu, dia merasa di sini sebetulnya sebagai seorang pengusaha, ya, apabila suatu produknya itu di-up dengan tanda kutip minus, ya, jadi dia merasa ya sudah. Jadi untuk step kedua, makanya ada dia merasa dalam hal ini kok ada meminta kembali, ada seseorang yang meminta, notabene tidak ada perjanjian sebelumnya. Jadi di saat itu dia membuat laporan. Ya artinya begini, kalau kita membahas ini memang ya suatu proses yang untuk panjang, ya. Tapi bagi kita melihat karena ada sebab akibat dalam hal ini, karena dia merasa seseorang itu merasa dia itu dilakukan secara memaksa dan telah diberikan karena keterpaksaan, makanya dia melaporkan. Kalau kita tadi berbicara tentang kesepakatan, tidak mungkin seseorang yang sudah sepakat sebelumnya itu akan melaporkan seseorang yang notabene mereka sudah punya kesepakatan begitu. Ya, artinya ada kesepakatan kan? Berarti bukan pemerasan dong. Justru karena dalam hal itu tidak adanya kesepakatan, maka pihak kedua dalam hal ini melaporkan itu adalah pemerasan. Kalau sudah ada kesepakatan, tidak mungkin pihak pertama atau pihak kedua dalam hal ini. Kalau pemerasan, tentu dana ini nggak ditransfer. Itu artinya, wah saya dipaksa nih, saya diperas, tapi saya nggak mau transfer lagi nih. Tadi udah 2 juta, saya keterpaksaan aja. Dengan sadarnya, saya nggak mau lagi transfer karena ini pemerasan, maka saya lapor. Tapi kenyataannya kan ditransfer lagi gitu loh. Bukan kemudian melapor. Saya malah menduga setelah setelah RJ ini berbicara lah ya sama tim-timnya yang di belakang layarnya, mungkin ini dugaan, ini wajar aja kan duga. Mungkin dia katakan tim-timnya ini bahwa sumbat aja itu dengan cara lakukan, dia bungkam dia. Bukan sumbat dengan besok-besok dia minta lagi, tutup lagi, bukan, tapi bungkam dia, jangan sampai ini bocor ke depan, wah kena semua juga kita nih tim-timnya. Justru ini yang harusnya didalami ya di dalam persidangan ini, jangan terfokus kepada pasal yang dituntut aja, tapi terkait dengan hukum gimana, bisa nggak seperti itu? Itu demi keadilan gitu loh. Kalau kita berbicara keadilan begini, kita seorang praktisi tidak berbicara keadilan. Keadilan itu adalah di tangan hakim yang memutuskan. Makanya kalau kita berbicara dalam harus menyampaikan keadilan, hakim yang menyimpulkan. Setiap memutuskan. Penasehat hukum yang mendampingi kliennya di pengadilan, dia menginginkan keadilan secara berjuang mati-matian untuk membela kliennya, baik benar ataupun salah. Makanya dalam konteks pembelaan itu berarti pihak PH dalam hal ini harus secara gamblang dan mati-matian dalam hal ini untuk menghadirkan saksi yang notabene untuk meringankan, ya. Terus menyajikan alat bukti untuk membuat hakim dalam hal ini melihat, mengamati bahwasanya dakwaan daripada DPW itu adalah salah.
Jadi kalau kita berbicara keadilan di sini, keadilan itu akan timbul di saat daripada seorang pihak menyajikan baik saksi ataupun alat bukti di persidangan menyatakan bahwasannya dakwaan dari JP itu adalah tidak benar. Nah, dan itu sudah dilakukan sampai-sampai BPOM juga ya diminta untuk hadir. Ya kalau kita berbicara hal itu, ini kan masih dalam pemeriksaan saksi ya, belum ada alat bukti. Makanya di sini nanti ya dihadirkan sudah saksi sudah habis. Nanti dalam konteks pembuktian ya makanya nanti belajar secara gamblangnya membuktikan bahwasannya kliennya tidak bersalah. Jadi kalau kita berbicara ini salah, semata-mata kita adalah mendahului daripada proses. Oke, berarti sampai di sini Bang Roland belum menentukan nih bahwa pasal yang dituduhkan kepada Nikita ini ya bisa istilahnya kena Nikita atau enggak. Kalau saya kan udah melihat dari persidangan nggak kena unsurnya, nggak dapat. Kalau kita berbicara tentang pendapat masyarakat, pendapat dari praktisi hukum yang notabene kita bergerak di dunia itu, kita pertama sekali melihat sebab akibatnya. Tetapi sekalipun kita tahu dalam hal itu ranahnya sudah masuk atau tidak, seseorang itu bersalah atau tidak dengan sebab akibat yang tadi kita analisa ya, tapi kita tidak serta-merta juga menyatakan seseorang itu bersalah. Tetap kita tunggu nantinya putusan pengadilan. Nggak bisa memutuskan, Bang. Kita tidak bisa memutuskan. Padahal pemirsa saya menantang ini ya, karena selama ini saya melihat ada beberapa, termasuk siapa tuh yang di Komal tuh, Raffi ya menyatakan bahwa ini fix, terbukti udah ya, sesuai dengan pasalnya, baca BAP-nya itu dari awal loh. Saya bilang BAP itu memang jelas. Buat apa ada yang namanya persidangan? Proses persidangan kalau BAP itu sudah dipastikan sudah jelas pasalnya dan itu tuntutannya sudah harus itu yang diputuskan. Buat apa persidangan? Nah makanya saya bilang tadi kita lihat sama-sama nanti di persidangannya, dan ini udah semakin jelas kok semua. Makanya saya bilang mana pasal pencemarannya, mana pasal pemerasannya, apalagi tadi dikatakan bahwa 2 kali transfer, pertama transfer 2M, sekali transfer, sekali cash. Sekali transfer 2M pertama, kemudian yang keduanya cash. Ya. Itu selang sehari karena kan yang satu berupa cash ya, itu di transfer. Oke, keduanya cash. Nah, ada nggak pemaksaan pada saat cash? Nah, enggak gini Bang, yang aku lebih menarik lagi itu ketika Bang Roland tadi mengatakan kesepakatan itu. Ya. Kalau menurut saya pribadi yang dinamakan kesepakatan itu kalau tidak sepakat nggak ditransfer, nggak mungkin kan? Nggak mungkin ditransfer. Kalau nggak sepakat loh, kalau nggak sepakat. Iya. Kalau udah ada kesepakatan berarti ya udah saya transfer. Makanya saya bilang tadi justru Reza Gladys inilah yang meminta untuk sepakat. Ya, oke ya sekian ya tak kasih ini buktinya. Itu malah arahnya saya itu justru ini suap, nutup kan? Yang nyata-nyata yang mau dibongkarkan ini persoalan masalah lebih besar nih, merugikan masyarakat. BPOM juga, kemungkinan BPOM di sini udah tahu juga bahwa berbahaya nih, iya kan? Berbahaya nih ya, laporkan aja dia, nanti kita bersama-sama gitu. Kalau saya menduga gitu ya, karena dari pembicaraan atau perkataan BPOM nggak mau hadir ini keterlaluan juga, harus menjawab di media seperti itu gitu loh. Keterlaluan, mending diam aja. Ya kalau memang nanti setelah diminta keterangannya secara langsung atau mungkin dihadirkan secara paksa baru bisa mengatakan bahwa saya menunggu dari hakim gitu loh. Kok bisa dengan beraninya saya datang kalau udah hakim yang mengundang? Ya memang wajar seperti itu, tapi ada keterkaitan sebelumnya, ada sebab akibat kenapa harus ikut dalam hal ini, karena ternyata sudah diminta BAP dari awal juga gitu, sudah memberikan keterangan. Artinya BPOM bagian daripada keterangannya sehingga P21 itu ada, sehingga jaksa penuntut merasa cukup bukti dan ini menjadi P21. Lalu kemudian ketika di persidangan nggak hadir, ini kan tanda tanya besar nih, ya kan? Nah ini harusnya teman-teman ya kalau perlu suarakan aksi, minta hakim untuk mengundang BPOM itu, karena cuma hakim katanya baru bisa hadir. Kalau hakim juga nggak mengundang, ada apa kan? Patut dicurigai dong. Artinya sidang terbuka ini nggak transparan. Itu aja sih. Gitu.